Definisi monopoli al-ihtikar. Al-ihtikar merupakan bahasa Arab yang didefinisikan secara etimologi ialah perbuatan menimbun, mengumpulkan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Adapun al-ihtikar secara terminologis adalah menahan, menimbun barang-barang asasi manusia untuk meraih keuntungan dengan kenaikan harganya. Dasar hukum al-ihtikar. Ketentuan hukum Islam bahwa barang itu pada dasarnya halal. Akan tetapi, karena sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan syara, maka barang tersebut menjadi haram. Dalam Al-Quran, secara langsung tidak ada disebutkan mengenai al-ihtikar, tetapi ada ayat yang menyebutkan mengenai penimbunan emas dan perak, yaitu yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka yang mendapat siksa yang sangat pedih. Quran surah ayat ke-9, surah ke-34. Hukum ihtikar. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli ihtikar dengan perincian sebagai berikut. Pertama, haram secara mutlak, tidak dikhususkan bahan makanan saja. Hal ini didasarkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, barang yang ditimbun melebihi keperluannya dan keperluan keluarga untuk masa 1 tahun. Yang kedua, menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya meningkat tinggi dan sudah mendesak keperluan rakyat baru dijual sehingga rakyat terpaksa membelinya dengan harga yang mahal. Ketiga, yang ditimbun dimonopoli ialah keperluan asas rakyat seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan keperluan asas rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Berikut contoh kasus dalam ihtikar, mari kita simak videonya bersama-sama. Pemirsa, sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan pangan di Bekasi, Jawa Barat digerebek petugas pagi tadi. Hasilnya petugas mengamankan ratusan ton bawang putih, bawang bombay, dan cabai kering. Petugas gabungan dari Mabes Polri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan menggerebek sebuah gudang di Jalan Marunda Makmur, Bekasi, Jawa Barat yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan pangan. Petugas menemukan 182 ton bawang bombay asal Selandia Baru yang disimpan di dalam 12 peti kemas. Selain itu, petugas juga menemukan 54 ton bawang putih serta 200 ton cabai kering yang disimpan di dalam gudang. Pihak kepolisian memeriksa 3 orang, yakni pemilik gudang, importir, dan sopir truk terkait dugaan penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan. Kementerian Pertanian dan seluruh kementerian lembaga yang terkait dan Polri sedang mengadakan operasi besar-besaran terhadap seluruh bahan pangan, bukan hanya bawang ya, seluruhnya yang terindikasi yang didalangi oleh kartel pangan yang akan diedarkan masyarakat sehingga membuat harga itu tidak stabil dan merugikan masyarakat. Pertama adalah kita sudah bentuk Satgas. Yang kedua, kalau masih ada yang ingin bermain-main, katakanlah kartel, insya Allah Satgas akan tindak tegas seperti yang kita lakukan. Hikmah ihtikar di sebalik larangan monopoli. Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan monopoli ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Oleh karena para ulama sepakat apabila ada orang yang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan. Kriteria al-ihtikar dalam Islam. Yang pertama, barang yang ditimbun adalah kelebihan keperluan mereka, mengikut tanggungan untuk persediaan setahun. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarga dalam tanggal waktu selama 1 tahun. Yang kedua, orang tersebut menunggu saat-saat puncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, karena orang sangat memerlukan barang tersebut darinya.
Selanjutnya yaitu keburukan ihtikar. Menimbun barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam peringkat antar bangsa, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang. Adapun isu semasa monopoli. Yang pertama, pasar mini sorok 320 kg minyak masak. Penyelesaiannya, pihak KPDNKK, pihak berkuasa membuat pemantauan secara berterusan untuk memastikan minyak masak senantiasa cukup dan kawalan harga perlu diambil perhatian lebih. Hukum sorok barang dalam Islam, gula, tepung, dan minyak masak antara barangan komoditi yang pernah tidak dapat menampung permintaan pengguna. Penyelesaian, pihak berkuasa membuat pemeriksa terhadap gudang-gudang tersebut dan memastikan kuantiti barang mencukupi dan terkawal. Kedua, harga tersebut dikawal semula dengan harga pasaran sedia ada. Yang ketiga, hapuskan semua monopoli, hasrat kerajaan, lupuskan monopoli, Bernas harus menyeluruh ke semua industri. Yang berbicara banyak mengenai hal Bernas adalah menteri berkaitan, sedangkan PM tidak atau belum mengulas mengenainya. Yang nyata akan timbul desakan baru daripada rakyat bahwa monopoli dalam produk lain juga harus dilakukan serupa. Penyelesaiannya, tindakan Perdana Menteri untuk mengambil tahu, adil, dan menjaga kepentingan. 4. Hapuskan sistem perniagaan monopoli. Timbalan Materi Kesehatan Datuk Seri Dr. Andes Hilmi Yahya berkata, langkah memboikot penjaga tamak sahaja tidak akan memberi kesan dalam jangka panjang. Penyelesaiannya, antara langkah yang sesuai dilaksanakan ialah dengan membuat lambakan barang supaya dapat mengimbangi penawaran dan permintaan. Kelima yaitu akad jual beli dengan ulat tiket haram. Mufti Wilayah Persekutuan Datal Dr. Andes Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, akad jual beli tiket berkenaan adalah haram karena mengandung unsur ghab dan ihtikar. Penyelesaiannya, penguat kuasa harus membuat pemantauan berkenaan ini dengan lebih cepat. Kesimpulannya, monopoli atau ihtikar bermaksud penimbunan barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Ada yang berpendapat haram secara mutlak barang apabila berupa bahan makanan saja, haram ihtikar di sebagian tempat saja. Sekian, terima kasih.